Bab 1471, setelah perang. Seperti yang telah diprediksi Yang Chen, para kaisar agung ini bertanya tentang Ling Yan ketika mereka pertama kali datang. Bagaimanapun, penampilan Ling Yan terlalu mengejutkan, dan banyak orang ingin tahu apakah ada dewa sejati di dunia seperti yang disebutkan dalam legenda. Meskipun buku-buku kuno memiliki catatan, dan beberapa kaisar agung memang telah mencapai keilahian di pintu verifikasi Dao bertahun-tahun yang lalu, tidak banyak orang yang pernah melihatnya terjadi. Tidak seperti hari ini, pembangkit tenaga listrik tahap demigod sejati muncul di depan mata semua orang. Yang Chen, apakah Golden Crow ini benar-benar telah mencapai alam dewa sejati yang legendaris? Yang Chen, apa kekuatan Golden Crow ini? Yang Chen, temanku. Orang-orang saling bicara satu demi satu, bahkan kaisar yang selalu menang dan tetua Xie Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Yang Chen menghela napas dan berkata jujur, para kaisar agung, seperti yang telah kalian lihat, memang benar bahwa senior Golden Crow ini telah mencapai alam dewa sejati dan melampaui tahap demigod. Yang tidak dia katakan adalah bahwa keterlibatannya sendiri sangat diperlukan bagi Ling Yan untuk mencapai alam dewa sejati. Tanpa penyempurnaan pil genesis kecantikan ilahi, Ling Yan tidak akan mampu menembus ke tahap demigod dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja dia tidak akan mengucapkan hal itu dengan lantang, karena dia tidak akan bisa lagi menikmati hari-hari yang damai setelah dia mengucapkannya. Begitu kata-kata Yang Chen terucap, banyak kaisar agung juga terkejut dan mata mereka terbelalak. Percaya atau tidak, faktanya memang begitu. Selanjutnya, para kaisar agung ini mulai menanyakan tentang hubungan antara Yang Chen dan Ling Yan. Yang Chen menceritakan semuanya, tentu saja, dia menyembunyikan masalah pil asal mula kecantikan ilahi. Ini sesuai dengan apa yang dia katakan saat pertama kali kembali, tidak menyisakan ruang untuk kecurigaan. Karena itulah, banyak kaisar agung yang tidak memiliki hubungan baik dengan Yang Chen mengutuknya karena keberuntungannya, karena ia ternyata berteman dengan makhluk alam dewa sejati. Sekarang setelah Yang Chen mengenal makhluk alam dewa sejati, siapa yang berani memprovokasinya? Banyak kaisar agung memandang Yang Chen dengan niat menyanjung, tetapi Yang Chen lebih peduli terhadap orang lain. Orang ini tidak lain adalah Wu Changkong. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada Wu Changkong, dan Wu Changkong juga menatapnya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya, tetapi dia segera kembali normal, menatap Yang Chen dengan ramah seperti kaisar agung lainnya. Yang Chen tidak percaya bahwa hubungannya dengan Wu Changkong begitu baik, jadi dia pura-pura tidak melihat dan menutup matanya. Selanjutnya, kaisar yang selalu menang dan tetua Xie Yun mulai membahas pembagian keuntungan bagi berbagai kekuatan. Yang Chen awalnya ingin pergi, tetapi setelah berpikir matang-matang, ia memutuskan untuk tetap tinggal. Dia bisa saja memanfaatkan gengsi Ling Yan sekarang untuk menghalangi para kaisar agung ini sedikit lebih jauh, tetapi tidak untuk waktu lama. Sekarang saatnya untuk membahas pembagian keuntungan, jika dia pergi, bagian sekte wilayah utara pasti akan jauh berkurang. Namun jika dia tetap tinggal, bahkan tanpa berpartisipasi dalam diskusi, kaisar yang selalu menang dan tetua Xie Yun tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, tidak akan ada seorang pun yang berani menentang kekuatan alam dewa sejati. Begitulah, pembagian keuntungan bagi berbagai pasukan pun ditetapkan. Seperti yang diharapkan Yang Chen, pembagian keuntungan untuk sekte wilayah utara cukup masuk akal, dan dalam beberapa aspek, mereka bahkan mendapat lebih dari yang mereka harapkan. Hal ini menyenangkan Kaisar Huawu dan Kaisar Hetan, dan mereka berdua memahami niat Kaisar yang selalu menang dan tetua Xie Yun. Yang terpenting, semua Kaisar Agung tidak memiliki keberatan. Hasilnya, setengah bulan kemudian, manusia mulai memasuki tahap kultivasi diri untuk pulih. Bagaimanapun, medan perang yang besar tidak mudah dibersihkan. Butuh waktu total setengah bulan bagi semua pihak untuk menyelesaikan pembersihannya. Setelah itu, berbagai pasukan kembali ke daerahnya masing-masing, dan mereka yang perlu tinggal tetap tinggal. Hari ini adalah hari keberangkatan Sekte Wilayah Utara, tetapi Yang Chen tidak terburu-buru kembali untuk bergabung dengan tim. Sebaliknya, ia datang ke Sekte Teratai Hijau. Seorang wanita sedang menunggunya. Wanita ini tak lain adalah Li Ruoxiang. Li Ruoxiang berdiri di halaman sambil menunggu dengan membelakangi Yang Chen. Tidak seorang pun dapat melihat ekspresinya, karena ia sengaja menyembunyikannya. Ia tidak ingin Yang Chen melihat wajahnya yang gugup. Kau di sini, kata Li Ruoxiang lembut. Yang Chen mengangguk pelan, ayo pergi. Yang Chen, apakah kamu yakin? Jika kamu membawaku bersamamu, kamu benar-benar akan membawaku pergi, suara Li Ruoxiang bergetar. Yang Chen berpikir keras sebelum akhirnya berkata, ya, aku sudah memutuskan. Setelah berkata demikian, dia menyeringai. Li Ruoxiang juga menunjukkan senyum yang cemerlang. Sekte Teratai Hijau bukan lagi rumahnya, begitu pula 36 daerah timur. Di matanya, dimanapun Yang Chen berada, disitulah ia ingin menetap. Hanya dengan bersama Yang Chen ia dapat merasakan kehangatan rumah. Dia pergi bersama Yang Chen. Perjalanan pulang tidak terlalu lama, dan 1 bulan kemudian, Yang Chen kembali ke Sekte Wilayah Utara bersama tim.
Sekembalinya, Sekte Wilayah Utara mengadakan perayaan dan upacara peringatan. Mereka bersorak atas kemenangan perang dan berduka atas kematian dan kejatuhan Kaisar Lin Guang dan Kaisar Jin Shi. Setelah itu, seluruh Sekte Wilayah Utara perlahan memasuki kondisi kultivasi, dan seluruh sekte menutup diri seperti biasa. Adapun Yang Chen, ia menjadi pahlawan Sekte Wilayah Utara setelah kembali ke puncak Changlin. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan gelar pahlawan. Dia menenangkan Li Ruoxiang terlebih dahulu, lalu menemani kakak perempuannya beberapa saat sebelum mulai menangani masalah yang ada. Entah itu pemindahan rumput suci klan iblis dari ular piton raksasa surgawi ke tempat pengobatan baru atau pemurnian mayat leluhur binatang roh api, dia harus mencoba semuanya dengan cepat. Penanaman rumput suci tidak terlalu sulit, karena suku manusia ikan yang berpengalaman berhasil melakukannya dengan mudah. Namun, Yang Chen khawatir tentang masalah keamanan. Bagaimanapun, meskipun halamannya dirahasiakan, akan sangat berbahaya jika ketahuan. Dalam situasi ini, Yang Chen tidak bisa tenang. Dia dengan cepat menambahkan beberapa lapis perlindungan sebelum akhirnya merasa tenang. Berikutnya adalah masalah mayat leluhur binatang roh api. Selama beberapa hari terakhir, Kaisar Agung telah mendatanginya satu demi satu untuk membahas berbagai hal, tetapi semuanya ditolak dengan bijaksana oleh orang-orang yang telah diatur oleh Yang Chen. Yang Chen sangat jelas tentang niat para Kaisar Agung ini dan tentu saja tidak berniat untuk menghibur mereka. Baginya, mayat leluhur binatang roh api merupakan harta karun yang hanya ada satu kali dalam 1000 tahun. Di seluruh wilayah klan iblis, sangat sulit menemukan mayat leluhur tahap demigod kedua, yang dapat membantu kultivasinya dalam api cahaya. Bab 1472, Terobosan, Half Step Spirit Plate. Sekarang, Yang Chen dikurung di tempat yang diatur sendiri, di mana ia telah menyiapkan larangan dan formasi di rumah. Di tempat ini, Yang Chen membaringkan tubuh leluhur binatang roh api, dan dari penampilannya, ia masih bisa merasakan kekuatan api yang sangat mengerikan dan kuat di dalam tubuh leluhur binatang roh api. Kekuatan api ini adalah sejenis api iblis murni, dan kultivasi api iblis semacam ini hampir mencapai titik ekstremnya. Setidaknya, jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Yang Chen sekarang. Setelah mengunci targetnya, Yang Chen menjentikkan jarinya, dan pedang petir memadat dan membelah tubuh leluhur binatang roh api. Segera setelah itu, kristal seukuran kacang muncul di depan Yang Chen. Kristal ini dikelilingi oleh cahaya seperti api, tampak sederhana, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat dengan mudah melihat kekuatan luar biasa di dalamnya. Objek itu tak lain adalah esensi asal api. Menatap esensi asal api dari leluhur binatang roh api, Yang Chen tak dapat menahan rasa takjub, seakan-akan ia tengah menatap harta karun tertinggi. Sekarang, sambil memegang esensi asal api ini, Yang Chen dapat merasakan daya tarik kekuatan yang tiada habisnya dari dalam. Kalau dia memurnikan esensi asal api ini, sekalipun api iblisnya tidak akan sama mengerikannya dengan leluhur binatang roh api, tetap saja akan ada perubahan kualitatif. Akan tetapi, saat hendak memurnikannya, Yang Chen tiba-tiba merasakan sesuatu, mengulurkan tangannya, dan langsung menemukan benda lain di dalam tubuh leluhur binatang roh api. Benda itu tak lain dan tak bukan adalah ular api roh. Jadi itu ular api roh, aku hampir melupakannya. Yang Chen mengangkat alisnya. Sekarang, ular api roh itu mendesis ke arahnya, tampak bermusuhan, dan jelas memiliki kecerdasan. Hal ini membuat Yang Chen perlahan mengerti, jika batas api cahaya ditembus, seharusnya memungkinkan untuk menciptakan api cerdas seperti ular api roh ini. Leluhur binatang roh api mencapai langkah ini, menggunakan esensi api cahaya yang dikombinasikan dengan makhluk hidup untuk memurnikannya menjadi ular api roh. Harus kukatakan, leluhur binatang roh api benar-benar telah melangkah jauh di jalur api. Mendengar hal itu, Yang Chen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang ular itu dan berpikir keras. Memurnikan ular seharusnya tidak sulit. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi yang kuat untuk menghapus kecerdasannya, lalu menggabungkannya dengan esensi jiwa binatang iblis. Seni ilahi terlarang dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan teknik rahasia jiwa ilahi yang kuat. Sedangkan untuk saripati jiwa binatang iblis, saripati jiwa binatang iblis alam bela diri roh manapun sudah cukup, yang mana tidak akan sulit baginya. Akan tetapi, semua ini hanyalah teori, sedangkan untuk hasil sebenarnya, tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti. Sekarang, Yang Chen hanya bisa menekan ular api roh dan perlahan mencobanya. Dia mulai dengan memurnikan esensi asal api. Esensi asal api yang begitu besar tidak mudah untuk dimurnikan. Yang Chen berkonsentrasi penuh dan menyerap kekuatan api yang menakjubkan darinya. Saat kekuatan api menyatu dengannya, Yang Chen jelas dapat merasakan perubahan kualitatif dalam api cahayanya. Namun, itu hanya sebagian saja. Secara bertahap, Yang Chen tiba-tiba merasa bahwa bukan hanya api iblisnya yang mengalami perubahan kualitatif, tetapi tingkat kultivasinya juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Apa yang terjadi? Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apakah esensi asal api memiliki efek ilahi dalam meningkatkan kultivasinya? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga.
Dan semakin dia meningkat, semakin jelas efeknya. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda berhasil menembus tahap pembentukan roh setengah langkah. Hal ini membuat Yang Chen tidak berani ceroboh. Dia segera duduk bersila untuk menyesuaikan ki sejatinya dan mencoba menerobos. Butuh waktu 10 hari baginya untuk menerobos, tetapi akhirnya, Truki Yang Chen melonjak maju, menstabilkan trukinya yang sebelumnya tidak stabil. Dalam satu gerakan, ia melampaui puncak alam bela diri surga dan mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah. Ketika mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap esensi asal api dengan takjub. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen penuh dengan perenungan. Tak lama kemudian, dia mengerti. Aku mengerti. Esensi asal api ini tidak seperti binatang iblis lainnya. Disinilah esensi leluhur binatang roh api berada sepanjang hidupnya. Esensi leluhur alam demi dewa secara alami luar biasa untuk peningkatan seniman bela diri lainnya. Jika seseorang tidak mengolah api iblis, itu akan sama seperti Ku yang mengolah api iblis, itu akan sepenuhnya beresonansi dengan esensinya, dan tidak akan mengejutkan untuk mengalami terobosan. Yang Chen memikirkannya dan dengan cepat menerimanya. Setelah mengetahuinya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak menyangka akan mendapat keuntungan yang tidak terduga seperti itu. Sekarang setelah dia mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah, kekuatannya pasti telah meningkat lagi. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menghadapi lawan tahap pelat roh biasa, dia akan memiliki keyakinan untuk menang. Dengan mengingat hal itu, pikiran Yang Chen tertuju pada esensi asal api sekali lagi. Esensi asal api leluhur alam demi dewa mengandung sejumlah besar kekuatan. Dia baru saja memurnikannya dalam jumlah besar, bahkan menerobos ke tahap pembentukan roh setengah langkah dalam prosesnya, namun esensi asal api seukuran kacang hanya mengonsumsi sedikit kekuatannya. Mengingat hal ini, dia secara alami menjadi lebih berani dalam menyempurnakannya. Namun, saat menyempurnakannya, Yang Chen merasa ada sesuatu yang salah. Dia tampak tidak mampu menyempurnakannya lebih lanjut. Ya, dia telah mencapai batasnya. Penyempurnaan esensi asal apinya telah mencapai batasnya. Aku baru memurnikan kurang dari 10%, dan aku sudah mencapai batasku. Senyum Yang Chen pahit. Dia tidak menyangka ini. Sekarang dia telah mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah, tetapi dia masih tidak bisa memurnikan esensi asal api sekaligus. Masalah utama dengan ketidakmampuannya untuk memurnikannya adalah karena kultivasi seni bela dirinya masih belum memadai. Barang-barang leluhur alam demi dewa, bahkan jika leluhur itu sudah mati, tetap bukan sesuatu yang dapat dikendalikan Yang Chen saat ini. Jika dia ingin memurnikannya, dia harus menunggu hingga mencapai tahap Spirit Plate. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen hanya bisa mengarahkan pandangannya pada ular api roh. Karena esensi asal api tidak dapat disempurnakan, dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan ular api roh atau tidak. Tentu saja, Yang Chen harus mencobanya. Dia pun bergegas menghapus informasi intelijen dari ular api roh, pergi ke negeri suci Tiandu untuk menangkap binatang iblis alam bela diri roh, mengambil saripati jiwanya, lalu memberikannya kepada ular api roh sekali lagi. Setelah inti sari jiwa ular api roh dipindahkan, kecerdasannya langsung berubah, menjadi sangat jinak terhadap Yang Chen. Meskipun ular api roh jinak, ia tetap merupakan objek eksternal dan karenanya, tidak dapat digunakan oleh Yang Chen. Untuk menggunakannya, Yang Chen akhirnya harus memurnikan ular itu. Proses penyempurnaan dimulai dalam sekejap, dan Yang Chen mencoba menyatukan ular api roh ke sekitar esensi asal api, menjadikan mereka satu. Namun, yang membuat Yang Chen kecewa, kekuatan yang terkandung dalam ular api roh itu bahkan lebih mengerikan daripada esensi asal api milik leluhur binatang roh api. Upaya penyempurnaannya tidak membuahkan hasil apapun. Sepertinya aku tidak cukup ambisius, mencoba memurnikan harta milik leluhur alam demi dewa dengan tingkat kultivasi yang bahkan belum mencapai tahap Spirit Plate. Meskipun leluhur alam demi dewa telah meninggal, harta miliknya masih di luar kendaliku. Sepertinya untuk benar-benar memurnikannya, aku harus menunggu sampai aku mencapai tahap Spirit Plate. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1473, Persiapan Bahan. Tentu saja, meskipun dia mengatakan itu, dia tidak terlalu berkecil hati. Lagi pula, dia juga mendapat banyak manfaat dari memurnikan esensi asal api, meskipun itu hanya sebagian saja. Itu memungkinkan kekuatannya untuk menembus ke tahap piring roh setengah langkah. Selain itu, kekuatan Light Fire juga meningkat pesat. Yang terpenting, darah esensi yang terkandung dalam tubuh leluhur binatang esensi api sangat berguna baginya. Kegunaannya adalah untuk teknik rahasia totem klan harimau pedang. Yang Chen telah mempelajari teknik rahasia totem ini, dan memang memiliki efek yang luar biasa dalam menerobos ke tahap Spirit Plate. Namun, teknik ini membutuhkan darah yang murni dan yin murni dalam jumlah yang cukup banyak. Yang Chen tidak dapat melakukan gerakan sebesar itu, tetapi ia dapat beradaptasi sepenuhnya. Dan bahan mentahnya adalah darah esensi dari tahap pelat roh. Leluhur binatang esensi api ini memiliki kekuatan untuk mencapai tahap setengah dewa, dan efeknya pasti bagus, jika tidak lebih baik. Namun, masih ada beberapa bahan yang kurang sekarang.
Dia ingin mengumpulkannya, jika tidak, darah esensi leluhur alam demigod saja tidak akan cukup. Mengenai bahan-bahannya, Yang Chen memikirkan Wang Tong. Yang Chen tidak sopan dan langsung meninggalkan rumah untuk mengunjungi Wang Tong secara langsung. Saat ini, perang baru saja berakhir, dan Wang Tong merasa cukup tenang. Melihat Yang Chen datang, dia segera menyapanya dan mengundang Yang Chen ke dalam ruangan. Tuan Muda Puncak, angin apa yang membawamu ke sini? Tahukah kamu bahwa dalam beberapa hari terakhir, aku bahkan tidak berani keluar? Wang Tong berkata tanpa daya. Kenapa begitu? Tanya Yang Chen heran. Wang Tong berkata dengan putus asa, bukankah itu karena kaisar-kaisar besar itu? Mereka berteriak-teriak setiap hari untuk menemui Tuan Muda Puncak, tetapi Tuan Muda Puncak menutup diri dan menolak untuk menemui siapapun, jadi saya bertugas melayani setiap hari. Haha, tetua Wang Tong benar-benar pekerja keras. Ngomong-ngomong, di mana Kaisar Agung sekarang? Yang Chen penasaran. Begitu Kaisar Agung kembali, dia langsung mengasingkan diri. Kau tahu, Kaisar Agung memiliki hubungan terbaik dengan Kaisar Agung Jinsi pada hari-hari biasa. Jatuhnya Kaisar Agung Jinsi berdampak besar pada Kaisar Agung. Wang Tong berhenti di sini, tetapi Yang Chen mengerti apa yang dimaksudnya. Yang Chen terdiam. Memang benar, Kaisar Agung Jinsi dan Kaisar Agung Huawu memiliki hubungan yang baik. Setelah kematian Kaisar Agung Jinsi, Kaisar Agung Huawu telah bersiap untuk mati dalam pertempuran. Sekarang setelah ia tidak mati dalam pertempuran, Kaisar Agung Huawu mungkin berpikir untuk meningkatkan kekuatannya dan menyelidiki kebenaran di balik kematian Kaisar Agung Jinsi. Tuan Muda Puncak, mungkinkah Anda telah memasuki tahap piring roh setengah langkah? Wang Tong mencoba memecah keheningan Yang canggung dan menatap Yang Chen dengan saksama. Pandangan ini membuatnya menatap dengan mata terbuka lebar, wajahnya tidak percaya. Yang Chen telah mencapai tahap suci ini sebelum dirinya. Perlu dicatat bahwa ketika pertama kali melihat Yang Chen bahkan belum melangkah ke alam bela diri surga, hanya seorang pria kecil biasa yang membutuhkan perlindungannya. Hanya dalam beberapa tahun, Yang Chen telah memasuki tahap piring roh setengah langkah. Setelah perang, aku juga memiliki beberapa kesempatan untuk melangkah ke tahap half step spirit plate secara kebetulan. Yang Chen tersenyum ramah. Memiliki hubungan yang baik dengan Wang Tong, dia duduk tanpa basa-basi. Wang Tong juga tidak mempermasalahkannya, dan melihat perubahan aura Yang Chen sambil tersenyum pahit, Tuan Muda Puncak, mengapa saya tidak memiliki keberuntungan dan kesempatan seperti itu? Sayangnya, tampaknya Tuan Muda Puncak memang berbakat dan jauh melampaui saya, Wang Tong. Penatua Wang Tong, Anda terlalu murah hati. Yang Chen menggenggam tangannya sebagai balasan. Haha, aku tahu berat badanku sendiri. Ngomong-ngomong, apa yang kau butuhkan dariku hari ini, Tuan Muda Puncak? Wang Tong langsung ke intinya. Yang Chen juga tidak menyembunyikannya dan berkata, benar sekali, junior memang memiliki beberapa hal untuk diminta bantuan dari tetua Wang Tong. Ini adalah daftar materi yang ingin saya minta tetua untuk bantu kumpulkan. Mengenai hadiahnya, junior pasti tidak akan mengecewakan tetua Wang Tong. Oh, sedang mengumpulkan bahan, coba kulihat. Wang Tong memperhatikan dengan saksama. Setelah melihatnya, dia mengangguk dan berkata, bahan-bahan ini tidak langka, dan aku akan memastikan untuk mendapatkannya untuk Tuan Muda Puncak dalam 2 hari. Baiklah, kalau begitu ini adalah hadiah yang pantas untukmu. Yang Chen mengeluarkan batu roh. Wang Tong melihat batu roh itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membukanya dan melihatnya. Pandangan ini membuatnya terkesiap. Sebenarnya, Yang Chen tidak perlu memberinya begitu banyak batu roh sama sekali. Hanya memberinya sebagian, mengingat status dan posisi Yang Chen saat ini, kepada siapa dia dapat meminta nasihat jika dia menindasnya. Namun, Yang Chen sangat murah hati dan baik hati, dia bahkan bersedia melakukan tugas semacam ini sendiri. Maka dari itu, Yang Chen sempat mengobrol sebentar dengan Wang Tong sebelum akhirnya pergi. 2 hari bukanlah waktu yang lama atau singkat. Yang Chen datang ke halaman obat untuk memeriksa pertumbuhan rumput suci klan iblis. Rumput suci klan iblis ini secara pribadi dirawat oleh para wanita putri duyung dari suku manusia ikan, dan Kai Yi juga bersama para wanita putri duyung ini, terutama karena dia sedang bosan. Pada saat ini, ketika Yang Chen tiba, para wanita putri duyung dengan hormat berkata, Tuan Muda. Tuan Muda, baiklah, bagaimana dengan rumput suci klan iblis ini? Apakah ada perubahan yang tidak biasa? Tanya Yang Chen. Tidak, Tuan Muda, ketika rumput suci ditransplantasikan ke sini, rasanya tidak ada bedanya dengan ketika berada di ruang sungai 8 ujung. Tampaknya memiliki siklus pertumbuhan yang panjang, dan saya benar-benar tidak tahu apa itu. Para wanita putri duyung membicarakan objek itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Para manusia ikan ini benar-benar suka meneliti. Pikiran mereka tertuju pada rumput suci ini dan tak seorang pun bersamaku. Kai Yi menguap, tampak bosan. Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya dan kemudian bertanya, bagaimana dengan semut suci? Bagaimana proses evolusinya sekarang? Selama ini, ia telah berkultivasi secara tertutup, dan banyak waktu dihabiskan untuk membudidayakan Ling Chao.
Berdasarkan teknik roh alamnya, setelah digunakan, sejumlah besar Ling Chao dapat langsung matang, dengan efek yang menakjubkan. Namun, penggunaan terus-menerus tidak memungkinkan. Teknik spiritual ini tampaknya bertentangan dengan langit, tetapi jika digunakan terus-menerus, itu akan menghabiskan fondasi, dan jika benar-benar menguras fondasi, itu akan menjadi masalah besar. Tuan muda, semut suci kini telah berevolusi hingga batas maksimal, dan hampir setiap semut suci telah dibudidayakan menjadi semut suci emas merah oleh kami. Namun, jika Anda ingin berevolusi lebih jauh dan menjadi semut roh suci, itu akan memakan waktu. Proses ini rumit dan bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, kata wanita putri duyung itu. Yang Chen juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Sejak dia datang ke halaman pengobatan, Yang Chen telah menanyakan beberapa situasi kepada para wanita duyung, lalu mematangkan beberapa Ling Chao sebanyak mungkin tanpa melukai Yuan Qi-nya, lalu pergi. Ketika dia pergi, dia tidak ingin mengganggu para wanita putri duyung, jadi dia pergi bersama Kai Yi. Tepat saat mereka pergi, Yang Chen menerima jimat transmisi suara. Cepat sekali, Yang Chen mengambil jimat transmisi suara sambil tersenyum tipis. Orang yang datang tidak lain adalah Wang Tong. Wang Tong awalnya memperkirakan 2 hari, tetapi ternyata belum sehari. Tidak jelas bagaimana pihak lain menyiapkan materi. Bab 1474, mencapai tahap Spirit Plate. Yang Chen segera meninggalkan rumah besar itu dan pergi keluar. Ketika dia tiba di luar, Wang Tong sudah menunggunya. Melihat Yang Chen keluar, Wang Tong tertawa dan berkata, Junior Peak Master, rumahmu dipenuhi dengan susunan dan batasan baik di dalam maupun di luar. Bahkan seekor lalat pun akan kesulitan terbang masuk. Saya harus melakukannya demi kultivasi yang damai. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan secara rinci dan mengabaikan topik tersebut. Wang Tong tidak merasa aneh dan tidak berniat untuk menyelidiki terlalu jauh. Karena pembatasan dan formasi ini cukup normal, setiap orang memiliki privasi mereka sendiri. Saat ini, status Yang Chen jauh melampaui sebelumnya, dan banyak kekuatan memperhatikannya. Wajar saja bagi Yang Chen untuk ekstra hati-hati dalam melindungi dirinya sendiri. Sekarang, Wang Tong langsung berkata, Master Puncak Junior, materi yang Anda minta saya kumpulkan sudah lengkap. Anda dapat memeriksanya, dan jika ada masalah, silakan kirimkan saya jimat transmisi suara. Anda tidak perlu datang sendiri. Yang Chen dengan hati-hati melihat tas penyimpanan itu dan, setelah menemukan bahwa bahan-bahannya memang lengkap, dia tersenyum sedikit dan berkata, bahan-bahannya memang cukup. Terima kasih, Tetua Wang Tong. Saya menghargainya. Tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Yang Chen kembali ke rumahnya. Sekembalinya, Kai Yi menguap dan berkata, membosankan sekali, Yang Chen. Bisakah kita melakukan sesuatu yang menarik selanjutnya? Berada seperti ini sepanjang hari akan membuatku gila. Hal-hal menarik. Apa yang menurutmu menarik? Yang Chen mendarat di samping Kai Yi dan berbicara dengan tenang. Kai Yi mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, menurutmu apa yang menarik? Antara pria dan wanita, menurutmu apa yang bisa terjadi yang akan menarik? Yang Chen menjawab dengan tidak sabar, kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai wanita. Kamu adalah binatang iblis. Yang Chen, itu agak keterlaluan. Kai Yi meringis dan memamerkan giginya pada Yang Chen. Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata langsung, hal menarik yang Anda sebutkan mungkin tidak praktis bagi kami, tetapi ada sesuatu yang menarik sekarang. Apa yang menarik? Kai Yi menatap Yang Chen dengan saksama, sambil tersenyum, Yang Chen, apakah kamu menjadi lebih berani? Yang Chen memutar matanya sebagai tanggapan, pikiranmu salah. Hal menarik yang sedang kubicarakan adalah teknik rahasia totem yang kita kumpulkan bersama sebelumnya. Kai Yi cemberut, merasa sedikit tidak puas, maksudmu teknik rahasia totem itu? Apakah kamu sudah mengumpulkan semua bahannya? Yang Chen menjawab dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ya, semua bahannya ada di sini. Secara teori, menggunakan teknik rahasia ini seharusnya tidak menimbulkan masalah. Apakah kamu bersedia mencobanya? Meskipun sekarang dia berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, dia baru saja memasukinya dan menjadi manusia. Dia tidak yakin apakah ada area yang perlu ditingkatkan dalam teknik rahasia tersebut. Karena itu, sangat tidak pantas baginya untuk menggunakan teknik rahasia totem ini terlebih dahulu. Di sisi lain, Kai Yi cukup murah hati dan langsung berkata, mengapa tidak mencobanya? Saya sudah lama tidak sabar untuk memasuki tahap Spirit Plate. Silakan mencobanya. Melihat Kai Yi tidak menunjukkan rasa takut, Yang Chen merasa lega. Dia sudah mempelajari teknik rahasia itu secara menyeluruh, dan bahkan jika gagal, tidak akan ada bahaya. Ikuti aku, Yang Chen menuntun Kai Yi ke ruang terbuka di dalam mansion. Di luar ruang pemurnian pil, Yang Chen mengeluarkan totem raksasa klan harimau pedang dan meletakkannya di luar. Selanjutnya, dia mengeluarkan tungku pil dan menambahkan bahan satu demi satu. Sambil melemparkan bahan-bahan itu satu persatu, Yang Chen mulai dengan terampil memurnikan ramuan itu.
Dalam hal keterampilan alkimia Yang Chen, bahkan pil genesis kecantikan ilahi, yang melampaui level surgawi, dapat disempurnakan. Tentu saja, ramuan biasa tidak menimbulkan kesulitan baginya. Sebenarnya, pada awalnya, dia mungkin agak berkarat dan tidak begitu percaya diri dengan ramuan yang melampaui level surgawi. Namun, setelah menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi yang sangat rumit, dia menjadi jauh lebih mahir. Seperti kata pepatah, latihan menjadikan sempurna, dan yang kurang adalah rasa keakraban. Setelah menyempurnakan pil kejadian kecantikan ilahi 2 kali, Yang Chen merasa bahwa keakrabannya dengan teknik itu sudah lebih dari cukup. Begitu saja, ramuan itu berhasil dimurnikan dalam waktu kurang dari secangkir teh. Ramuan mujarab ini adalah pil berwarna merah darah, yang tampak seperti gumpalan darah segar, semerah bibir wanita yang panas. Yang Chen memegang pil itu di antara jari-jarinya dan berkata, mari kita beri nama ramuan ini untuk sementara pil darah murni. Pil ini dapat menggantikan darah esensi dari ribuan tubuh yin dan yang murni yang digunakan oleh klan Harimau Pedang, mengaktifkan teknik rahasia totem. Kai Yi bertanya dengan ragu, apa yang harus aku lakukan? Yang Chen mengeluarkan kolam transformasi darah dari tas penyimpanannya dan bertanya, apakah kamu mengenali benda ini? Apa ini? Tanya Kai Yi bingung. Ini adalah kolam transformasi darah sementara yang kubuat berdasarkan catatan teknik rahasia totem. Aku sudah membuatnya, tetapi belum sempat menggunakannya. Masuk saja ke kolam transformasi ini, stimulasi darahmu ke keadaan bersemangat, minum pilnya setelah itu, dan serahkan sisanya padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya dengan benar. Yang Chen berkata dengan santai. Karena Kai Yi tidak mempunyai keraguan terhadap Yang Chen, dia pun meminum pil tersebut dan melompat ke dalam kolam transformasi darah tanpa ragu-ragu. Pada saat inilah Yang Chen mengeluarkan semua materi yang telah ia persiapkan sebelumnya dan materi yang telah ia minta untuk dikumpulkan oleh Wang Tong. Teknik rahasia totem sangatlah rumit. Teknik ini disebut teknik rahasia totem, tetapi tidak ada hubungannya dengan totem. Totem hanyalah sebuah simbol. Hal yang utama adalah lingkaran sihir di sekitar praktisi. Lingkaran sihir itu perlu dibuat dari bahan-bahan khusus dan kemudian dikombinasikan dengan darah terstimulasi milik praktisi untuk menerobos batasan tahap spirit plate dalam satu gerakan. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan benda-benda seperti cangkang hantu dan telur burung dan meletakkannya di posisi yang berbeda. Benda-benda itu secara kasar membentuk formasi heksagram. Setelah itu, Yang Chen mengarahkan jarinya, dan api pun keluar. Heksagram yang mengelilingi totem itu langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sempurnakan ramuan itu, kata Yang Chen. Kai Yi melompat keluar dari kolam transformasi darah dan menelan pil darah murni tanpa ragu-ragu. Begitu pil itu memasuki tubuhnya, cahaya langsung menembus tubuh Kai Yi, dan kemudian, aliran darah mengalir maju mundur di antara totem, lingkaran sihir, dan tubuh Kai Yi. Kai Yi mencurahkan seluruh energinya pada proses tersebut, tidak berani ceroboh, sementara Yang Chen membantu dari samping, memanipulasi kekuatan susunan untuk membantu Kai Yi maju ke tahap spirit plate. Begitulah, waktu pun berangsur-angsur berlalu. Dampak dari darah tersebut menyebabkan wajah Kai Yi menjadi merah dan berseri, darah mengucur deras ke kepalanya, seakan siap untuk keluar kapan saja. Jelaslah bahwa Kai Yi merasa agak tidak nyaman. Akan tetapi, dia tetap bertahan dan membenamkan dirinya sepenuhnya dalam susunan itu. Dan begitu saja, belum sampai seperempat jam berlalu, auranya tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa. Bab 1475, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Pada saat Qi-nya berubah drastis, wajah yang awalnya memerah kembali mendapatkan warna normalnya, dan darah yang terhubung dengan susunan bintang berujung 6 perlahan mengalir ke tubuhnya. Proses pemasukan ini agak lama, berlangsung selama 3 hari 3 malam penuh. Namun, Yang Chen tidak buru-buru menyela, karena ia tahu bahwa makin banyak darah yang mengalir ke tubuh Kai Yi, makin jelas pula Qi-nya akan meningkat. Pada hari kelima, darah telah terserap seluruhnya. Setelah penyerapan, Qi Kai Yi meroket, membumbung tinggi ke angkasa, bahkan menembus awan, langsung menuju surga. Untungnya, Yang Chen telah menyiapkan teknik arai dan pembatasan di sekelilingnya, yang menghalangi Qi ini menyebar keluar, mencegah gerakan yang sangat besar. Namun, guncangan itu tidak dapat dihindari. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa menghindari mencari alasan untuk menangkis serangan orang lain. Namun yang lebih penting, Kai Yi beruntung karena telah memasuki tahap spirit plate. Dia senang dengan masuknya Kai Yi ke tahap spirit plate, dan juga atas keefektifan teknik rahasia totem. Selama itu berhasil untuk Kai Yi, dengan beberapa modifikasi, dia juga bisa menggunakannya. Saya berhasil, hahaha, saya tidak pernah menyangka akan mencapai tahap spirit plate dalam hidup saya. Saya tahu saya bukan orang yang bernasib buruk. Kai Yi kini melompat kegirangan, kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak pandai menyembunyikan emosinya, dan sekarang dia dipenuhi perasaan campur aduk. Mengetahui bahwa ketika pertama kali memutuskan untuk mengikuti Yang Chen, dia berhati-hati dan skeptis. Namun sekarang, dia merasa agak beruntung telah membuat pilihan untuk mengikuti Yang Chen. Bahkan jika mereka benar-benar terlibat secara emosional, dia akan sangat bersedia.
Semakin dia berinteraksi dengan Yang Chen, semakin dia dapat memahami nilai Yang Chen, yang dapat digambarkan sebagai harta yang tak ternilai. Sama seperti sekarang, dia telah mencapai tahap Spirit Plate yang selalu diimpikannya untuk dicapai, dengan bantuan Yang Chen. Yang Chen, aku sangat mencintaimu. Kai memeluk Yang Chen erat dan menciumnya berkali-kali. Yang Chen cepat-cepat mundur selangkah, melindungi wajahnya, dan berkata, Kai, tenanglah, tenanglah, kamu harus tenang. Yang Chen, kenapa kau tidak bersamaku saja? Kau sangat berbakat, siapa yang cukup baik untukmu? Lihat aku seorang permaisuri sekarang, seorang permaisuri, kau tahu. Bisakah kau mengerti betapa langkanya aku? Baik dari pihak binatang iblis kami atau pihak manusiamu, aku adalah spesies langka. Kau tidak akan menemukan yang sepertiku lagi setelah kau melewati desa ini. Kai membanggakan dirinya sendiri. Petik 2. Yang Chen sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba dia menerima jimat transmisi suara. Dia menangkap jimat transmisi suara, mendengarkan dengan saksama, dan berkata tanpa daya, baru saja, ketika kamu memasuki tahap Spirit Plate, tampaknya itu telah menarik perhatian orang lain. Aku harus keluar dan menjelaskannya. Ketika pembicaraan itu berakhir, Yang Chen menarik formasi di sekitarnya dan kolam transformasi darah sementara dan melompat. Dia kabur lagi. Kai menghentakkan kakinya tanda tidak puas. Dalam sekejap mata, Yang Chen tiba di luar rumah besar. Ketika dia tiba di luar, dia melihat sekelompok murid dari Puncak Taking. Hal ini membuatnya sangat bingung. Bukankah orang-orang yang tertarik dengan gerakan tadi seharusnya adalah murid dari Puncak Changlin? Mengapa orang-orang dari Puncak Taking datang? Saat Yang Chen bingung, dia memandang Fu Yuyin, yang memimpin kelompok dari Puncak Taking. Fu Yuyin hendak berbicara kepada Yang Chen ketika dia tiba-tiba berseru, Junior Peak Master Yang Chen, kamu telah mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah. Ya, benar, kata Yang Chen. Bolehkah saya tahu mengapa kalian semua datang ke sini hari ini? Begini, Puncak Taking kami mengalami beberapa masalah kecil, dan kami berharap Master Puncak Junior Yang Chen dapat dengan murah hati membantu. Fu Yuyin menggigit gigi cangkangnya. Yang Chen agak tertegun, tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak ada di sini karena gerakan yang baru saja dilakukan Kai. Benar saja, dengan statusnya di Sekte Wilayah Utara, bahkan jika dia melakukan beberapa gerakan yang tidak masuk akal, saat semua orang melihat itu berasal darinya, mereka tidak akan terlalu mengejarnya. Dengan mengingat hal ini, dia semakin penasaran dengan apa yang dikatakan Fu Yuyin, dan bertanya, Kakak Fu, apa sebenarnya masalah kecil yang kamu bicarakan ini? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Kalau tidak, bahkan jika aku ingin membantumu, aku tidak akan tahu harus mulai dari mana. Masalahnya adalah, Fu Yuyin menjelaskan keseluruhan ceritanya dengan jelas. Ketika Yang Chen mendengar ini, alisnya berkerut, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Masalahnya, belum lama ini, seorang murid Puncak Taking yang sedang berpatroli kembali, terluka parah dan berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun banyak tabib ahli berhasil menyelamatkan nyawanya, luka-lukanya sulit disembuhkan, dan tidak diketahui teknik apa yang telah digunakan padanya. Jika cederanya tidak dapat disembuhkan, apa gunanya menyelamatkan nyawa? Dengan teknik-teknik tersebut, orang tersebut akan tetap meninggal setelah berhenti bekerja. Akan tetapi, tidak ada satupun praktisi medis dan yang dapat menemukan cara untuk menyembuhkan luka ini, sehingga membuat penduduk Puncak Taking berlarian tak tentu arah sebelum memikirkan Yang Chen. Terakhir kali ketika dia menyelamatkan Wu Yun, tekniknya sangat cemerlang, yang membuat murid-murid Puncak Taking sangat mempercayai keterampilan medis dan miliknya. Yang Chen, kamu harus berjanji pada kami. Fu Yuyin berkata dengan sungguh-sungguh, kami juga putus asa, itu sebabnya kami datang untuk meminta bantuanmu. Sekarang, Fu Yuyin sudah menjadi jauh lebih sopan dalam berbicara kepada Yang Chen, tanpa kecerobohannya sebelumnya. Dia tahu betul bahwa status Yang Chen saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia katakan sesuka hatinya. Melihat Kai seperti ini, Yang Chen terkekeh, senior Kai, tidak perlu bersikap sopan. 4 puncak sekte wilayah utara kita adalah satu keluarga. Ketika Puncak Taking Anda menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan, bagaimana mungkin saya, Yang Chen, menutup mata? Satu-satunya hal yang tidak ia pahami adalah, sekarang perang baru saja mereda, berbagai kekuatan belum punya waktu untuk memulihkan diri. Bahkan keluarga kerajaan telah mengumumkan penarikan pasukan secara tertutup, dan tidak akan menerima orang luar. Kekuatan mana yang berani memancing masalah terlebih dahulu? Dia teringat pada kejadian besar yang pernah disebutkan Ling Yan, dan mau tidak mau menjadi lebih waspada. Tentu saja itu hanya pikiran sekilas, mungkin hanya orang bodoh yang menyebabkan masalah kecil, jadi ia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Semuanya, pimpin jalan, kata Yang Chen langsung. Melihat Yang Chen setuju, Fu Yuyin tentu saja sangat gembira, dan berkata, adik muda Yang Chen benar-benar murah hati. Semua orang di Puncak Taking kami, dari atas hingga bawah, akan berterima kasih padamu.
Silakan ikuti aku. Ketika pembicaraan itu berakhir, para murid perempuan puncak taking menatap Yang Chen dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Yang Chen kemudian mengikuti Fu Yuyin dan para pengikutnya dari dekat, bergegas ke puncak taking. Murid yang terluka itu merupakan murid elit, dengan kekuatan di alam bela diri bumi, bernama He Fang. Meskipun statusnya tidak tinggi, puncak taking dikenal karena persatuannya dan hal ini menjadi lebih penting lagi setelah kematian Kaisar Besar Lin Guang. Oleh karena itu, bahkan cederanya pun menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Saat Yang Chen tiba, He Fang sedang berbaring di tempat tidur, kinya lemah dan berfluktuasi lemah, kelihatannya dia bisa meninggal kapan saja. Bab 1476, He Tan dipanggil. Yang Chen sekarang menatap He Fang yang tak sadarkan diri, duduk, dan memberinya pandangan sekilas. Dia membolak-baliknya sedikit dan dengan cepat menemukan lokasi luka He Fang. Lukanya berada di bawah dada, sayatan yang mengerikan dan terbuka, masih belum sembuh, dan daging yang busuk menggambarkan parahnya lukanya. Bagi seniman bela diri, jika itu adalah cedera biasa, Ki sejati dapat dengan mudah menyembuhkan luka tersebut. Jika tidak dapat disembuhkan dalam waktu lama, atau bahkan dengan perawatan medis biasa, maka gejalanya akan luar biasa. Adik Yang Chen, apa sebenarnya yang salah dengan luka He Fang? Bisakah kamu mencari tahu? Fu Yuyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen mengerutkan kening melihat luka He Fang dan memegangnya. Ki sejati melilitnya, dan dia dengan cepat mencubit partikel berwarna biru samar darinya. Partikel biru itu mengandung udara dingin yang merembes keluar, begitu dinginnya sehingga memegang partikel biru ini dapat memberikan sensasi suhu rendah yang mencengangkan, menahannya dalam waktu lama bahkan dapat membuat ujung jari mati rasa. Jika ada di dalam luka, akan sangat bagus jika dia bisa tetap hidup, apalagi sembuh. Kalau saja hanya ada satu atau dua partikel seperti itu, mungkin tidak apa-apa, tetapi pada kenyataannya, ada lebih dari satu jenis partikel serupa di tubuh He Fang. Adanya partikel-partikel inilah yang membuat luka-luka He Fang tidak dapat disembuhkan. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, partikel ini adalah sejenis teknik Yin ekstrim. Di seluruh wilayah tengah, kekuatan mana yang mampu menggunakan teknik seperti itu? Saudari Fu, Anda seharusnya memiliki kesan. Fu Yuyin berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia berkata, mengenai teknik Yin ekstrim, selain Penatua Xie Yun, tidak banyak kekuatan lain yang memiliki pengguna teknik ini. Bahkan Kaisar Agung belum pernah mendengar ada orang yang memiliki teknik ini. Kaisar Agung dapat disingkirkan sepenuhnya, tidak ada satupun dari mereka yang punya waktu untuk hal-hal seperti itu, kata Yang Chen perlahan. Apakah ada kekuatan lain? Memang ada, tetapi teknik Yin ekstrim dari kekuatan-kekuatan ini telah lama dicatat oleh Sekte Teritori Utara kita. Bahkan jika kita terkena serangan mereka, itu tidak akan separah itu, dan teknik Sekte Teritori Utara kita dapat dengan mudah mengatasinya, tidak separah sekarang. Fu Yuyin menggelengkan kepalanya sambil melihat yang lain, apakah ada di antara kalian yang punya petunjuk atau kesan lain? Banyak murid perempuan menggelengkan kepala, tidak mengetahui banyak tentang teknik Yin ekstrim ini. Mereka belum pernah mendengarnya. Yang Chen, bisakah kamu menyelesaikan masalah He Fang? Fu Yuyin berkata dengan gugup. Yang Chen tetap tenang sambil menatap partikel ekstrim Yin tanpa henti, sambil bergumam, tidak sulit untuk memecahkannya. Begitu ucapannya selesai, Yang Chen buru-buru mengulurkan tangannya, dan api suci langit yang membara pun segera muncul, membakar permukaan luka He Fang. Api suci langit yang membara melambangkan yang ekstrim, dan saat api itu menyala, partikel Yin ekstrim langsung terkonsumsi olehnya, tidak menyisakan apapun. Warna luka He Fang juga berangsur-angsur kembali normal. Hal ini membuat semua orang di sekitarnya tercengang, karena mereka tidak percaya bahwa situasi tersebut berakhir begitu mudah diselesaikan oleh Yang Chen. Itu saja, kata Yang Chen. Semua murid perempuan menatap dengan takjub dan kemudian berkata dengan penuh rasa terima kasih, Master Puncak Junior Yang Chen. Sangat berterima kasih. Mata para murid perempuan dipenuhi dengan kekaguman. Di mata mereka, Yang Chen adalah sosok yang maha kuasa. Pada saat ini, Yang Chen tidak punya waktu untuk melihat kekaguman orang lain padanya, dia juga tidak memiliki kegembiraan dalam memecahkan masalah sulit ini. Sebenarnya bagi dia masalah ini sama sekali bukan masalah yang sulit, hanya saja dia bingung, kekuatan manakah yang secara khusus mengincar sekte teritori utara miliknya di saat yang kritis ini. Terlebih lagi, tindakan tersebut lebih tampak seperti peringatan, bukan keinginan membunuh, tetapi menyiksa He Fang sampai pada titik di mana dia lebih suka mati. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, Anda harus meminta Kaisar Agung untuk tidak terlalu ketat dalam berpatroli. Saya khawatir beberapa pasukan kecil tidak akan berani mengacaukan sekte teritori utara kita dan ingin menargetkan murid-murid yang lebih lemah. Dia punya firasat buruk yang samar-samar tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia harus mengaturnya dengan cara ini. Kami mengerti. Fu Yuyin sangat menyadari keseriusan situasi ini. Bagaimanapun, pembunuhnya masih belum ditemukan hingga saat ini, akan menjadi kebohongan jika mengatakan bahwa situasinya tidak serius. Setelah itu,
Fu Yuyin berkata, adik Yang Chen, mengapa tidak tinggal di puncak kami selama beberapa hari? Jadi kami bisa menunjukkan keramahan kepadamu. Yang Chen awalnya ingin mencari alasan untuk menolak, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kejadian ini terjadi di puncak Taking, dan mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk di puncak Taking, jadi dia memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari. Jadi, Yang Chen tinggal di puncak Taking. Selama ini, puncak Taking memperlakukannya dengan baik, dan ia mendapatkan semua yang diinginkannya di puncak ini. Sekarang, Fu Yuyin bersedia melayaninya seperti bangsawan, dan ia bahkan bersedia memberikan apapun yang diinginkannya. Bahkan jika dia ingin Fu Yuyin melayaninya di ranjang secara pribadi, dia mungkin tidak akan terlalu menolak. Tentu saja, Yang Chen bukan orang seperti itu, jadi dia menghabiskan hari-harinya dengan diam-diam menyelidiki di puncak Taking. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun, dan beberapa regu patroli yang kembali sesekali selamat, membuat Yang Chen sama sekali tidak berdaya. Yang Chen tidak mau menyerah, jadi dia tinggal di puncak Taking selama setengah bulan. Hal ini membuat Fu Yuyin sangat senang, dan dia secara khusus menemukan beberapa murid cantik untuk menemani Yang Chen setiap hari. Namun sayang, setelah tidak menemukan petunjuk apapun, Yang Chen mengira dirinya terlalu banyak berpikir. Jadi, beberapa hari kemudian, dia bangun dan bersiap untuk pergi. Tepat saat dia hendak pergi, Wang Tong sudah menunggu di luar rumahnya dengan wajah cemas. Begitu melihat Yang Chen kembali, dia buru-buru menundukkan tangannya dan berkata, "Ah, Master Puncak Junior, kepulanganmu tepat waktu." "Oh, Tetua Wang Tong mencariku, ada apa?" tanya Yang Chen. "Haha, begini, pemimpin Sekte Hetan secara khusus memintaku untuk mencarimu untuk sesuatu. Aku bertanya-tanya apakah kau sudah kembali dari puncak Taking. Aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini." Wang Tong tertawa. "Oh, pemimpin Sekte mencariku." Yang Chen tercengang. Apakah dia menyebutkan sesuatu yang spesifik? Wang Tong menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu apa itu, pemimpin Sekte tidak menyebutkan apapun. Sepertinya itu sesuatu yang sangat penting." Ekspresi Yang Chen menjadi serius. Kalau memang itu benar-benar sesuatu yang spesifik, tidak apa-apa, tapi Hetan tidak mengatakan apa-apa, artinya masalah ini pasti bukan masalah kecil. Tidak tahu apa yang telah terjadi, Yang Chen tidak berani ceroboh dan berkata, "Kalau begitu, Penatua Wang Tong, mari kita pergi dan mengunjungi pemimpin Sekte Hetan bersama." Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua bangkit dan menuju ke puncak Yunhu. Dengan kekuatan mereka berdua, tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak Yunhu, dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah menginjakkan kaki di puncak Yunhu. Dengan sekali putaran dan belokan, mereka tiba di aula puncak Yuhu. Bab 1477, Rahasia Terakhir Gunung Changsing. Ketika dia tiba, Yang Chen tidak bisa tidak menjadi lebih waspada karena aura yang dalam dan kuno yang dia rasakan dari seluruh aula. Namun, begitu memasuki aula, Yang Chen menurunkan kewaspadaannya, dan semua kewaspadaannya sebelumnya lenyap. Di aula, ada dua orang yang duduk, satu adalah Hetan, dan yang lainnya tidak lain adalah Tuan Elang Besi yang sudah dikenalnya. Baru sekarang, tubuh Iron Eagle Lord telah menyusut drastis, berubah menjadi setengah manusia dan setengah burung. Ini dilakukan untuk mengakomodasi Sekte Northern Territory. Kalau tidak, tubuhnya yang besar mungkin tidak muat di seluruh sekte. Seorang pelayan di sampingnya menyajikan teh dan air kepada Raja Elang Besi, dan melayani kebutuhannya dengan saksama. Hetan juga tahu bahwa Raja Elang Besi bukanlah sosok biasa dan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Dia pernah mendengar tentang insiden di mana Elang Besi dijebak oleh beberapa kaisar manusia menggunakan rantai dewa pengunci. Meskipun dia tidak tahu mengapa Elang Besi bebas sekarang, dia tidak takut karena pihak lain tidak menyimpan permusuhan apapun, dan manusia serta binatang iblis sekarang hidup dalam harmoni. Ketika Yang Chen tiba, penguasa Elang Besi memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, "Yang Chen, kamu di sini." "Elder Iron Eagle," jawab Yang Chen dengan hormat. Kemudian, sambil melihat sekeliling, dia bertanya dengan heran, "Di mana Senior Zijing?" Monyet iblis bermata ungu berada di wilayah monster. Saat ini ia sedang dalam masa kritis dalam kultivasinya, jawab Elang Besi. "Bolehkah saya bertanya alasan kunjungan kedua senior itu?" Yang Chen ragu untuk melanjutkan. Hetan terkekeh, "Yang Chen, saudara Elang Besi datang ke sini khusus untuk mencarimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Untuk detailnya, kamu dan saudara Elang Besi harus berbicara langsung." Yang Chen penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Penatua Elang Besi datang jauh-jauh untuk menemuiku." Tanpa membuang waktu, penguasa Elang Besi berkata, "Yang Chen, aku menepati janjiku. Aku telah berjanji bahwa jika kau dapat menemukan cara untuk melepaskanku dari rantai dewa pengunci itu, aku akan memberimu kesempatan sekali seumur hidup. Aku datang untuk menemuimu setelah aku menyelesaikan semua masalah sepele. Apakah kau tertarik untuk menemaniku pada kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini?" Yang Chen mulai ragu-ragu. Namun, Hetan tidak ingin Yang Chen kehilangan kesempatan ini dan berkata, "Yang Chen, apa yang membuatmu ragu?" Saudara Iron Eagle sendiri yang mengatakan bahwa kesempatan ini sangat langka.
Jangan buang waktu lagi. Melihat bahwa bahkan Hetan mendesaknya, Yang Chen akhirnya berhenti ragu-ragu dan berkata, karena penatua Iron Eagle begitu baik padaku, bagaimana aku bisa menolaknya? Haha, hebat sekali. Kita harus berangkat dalam 2 hari ke depan. Kata Raja Elang Besi. Kalau begitu, aku akan kembali dan bersiap-siap. Melihat urgensinya, Yang Chen tidak berani menunda lebih lama lagi. Setelah itu, penguasa Elang Besi dirawat oleh Hetan, sementara Yang Chen kembali untuk bersiap dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuannya dan Li Ruoxiang. Setelah semuanya siap, Yang Chen pergi mencari penguasa Elang Besi lagi. Setelah itu, mereka berdua pergi bersama-sama tanpa membuang kata-kata lagi. Ketika mereka pergi, tubuh Iron Eagle Lord mengembang sepenuhnya, menutupi langit seperti awan gelap, yang sungguh menakjubkan. Yang Chen menunggangi punggung Iron Eagle Lord dan berangkat dalam perjalanan mereka. Harus dikatakan bahwa kecepatan Iron Eagle Lord tidak terduga. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan hanya membutuhkan waktu sehari di tangannya. Memang, hanya dalam 1 hari, penguasa Elang Besi telah membawa Yang Chen ke daerah sekitar Kabupaten Gunung Utara. Sesampainya di Kabupaten North Mountain, Yang Chen dapat melihat keadaan terkini daerah tersebut. Korban jiwa sangat banyak, dan daerah tersebut belum dibangun kembali, hanya memiliki sedikit penduduk. Guardian Spirit Array belum dibangun kembali, dan baik wilayah manusia maupun monster mungkin merasa itu tidak lagi diperlukan. Apakah ini kampung halamanmu? Tanya Raja Elang Besi. Dia telah mendengarnya dari Yang Chen selama perjalanan mereka. Yang Chen mengangguk. Penguasa Elang Besi terkekeh, kau tidak perlu khawatir. Monster tidak akan lagi menyerang tanah manusiamu. Ular piton raksasa surgawi tidak punya nyali, dan pemimpin klan gagak emas Lingyan terlalu menakutkan. Selain itu, bahkan jika pemimpin klan gagak emas Lingyan tidak turun tangan, aku tidak akan membiarkan ular piton raksasa surgawi menimbulkan kekacauan. Terima kasih, Tetua Elang Besi. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan di daerah pegunungan utara. Mohon tunggu saya di zona tanah terlantar. Ucap Yang Chen. Penguasa Elang Besi mengerti bahwa Yang Chen harus menangani beberapa masalah rahasia dan tidak ingin dia melihatnya. Dia tidak mendesak lebih jauh, dan setelah setuju, dia pergi dengan mengepakkan sayapnya. Sementara itu, Yang Chen terbang di atas Kabupaten Gunung Utara, akhirnya tiba di pintu masuk negeri suci Tiandu. Dengan kemampuannya, ia dengan mudah memasuki negara suci Tiandu. Begitu masuk, Tetua Yuban segera merasakan kehadirannya dan datang untuk menyambutnya. Tuan muda, Anda telah mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah. Yuban bertanya dengan heran, suaranya yang bergetar dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum, ya, banyak hal telah terjadi selama perang ini, dan saya memperoleh beberapa peluang sebagai hasilnya. Memang, berkah dan kemalangan berjalan beriringan. Dengan berkah yang Anda miliki, Tuan muda, wajar saja jika Anda menerima beberapa keuntungan. Ngomong-ngomong, saya kira Anda datang ke sini untuk menjemput kerabat Anda hari ini, kata Yuban. Ya, benar, Yang Chen mengangguk. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk mengizinkan keluarganya, yang tinggal di negara suci Tiandu, untuk kembali ke kampung halaman mereka. Karena pembangunan kembali daerah Gunung Utara membutuhkan perhatian dan dia tidak punya waktu, dia memutuskan untuk menyerahkan masalah itu kepada keluarganya. Mendengar ini, Yuban tidak terkejut dan berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang hal-hal itu untuk saat ini. Karena kamu telah mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah, sekarang aku dapat memberitahumu hal terakhir yang dipercayakan Kaisar Agung kepadaku. Apakah kamu mengacu pada peta Gunung Changsing yang misterius? Yang Chen bertanya dengan bingung. Ya, benar sekali, jawab Yuban. Silakan keluarkan petanya, Tuan muda. Ketika Yang Chen menurut, dia mengeluarkan peta dan menyebarkannya. Saat pertama kali mencapai alam bela diri surga, Yuban telah memberinya peta ini dan dengan tegas memperingatkannya bahwa ia tidak cukup kuat untuk menanganinya, apalagi mencari Gunung Changsing. Yuban menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan muda, hal-hal yang akan saya sampaikan kepada Anda mungkin sulit diterima pada awalnya. Namun, itu memang benar. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda pada awalnya adalah karena Kaisar Agung telah secara khusus memerintahkan saya untuk tidak melakukannya. Ia takut Anda akan terbawa oleh keinginan Anda ketika kekuatan Anda tidak mencukupi, sehingga mengabaikan kultivasi Anda saat ini. Tampaknya sekarang Kaisar Agung terlalu khawatir. Apa pesan yang ingin disampaikan Kaisar Agung kepadaku? Yang Chen sangat penasaran. Yuban menghela napas, lalu berkata, kunci masalah ini terletak pada 3 kata ini, Gunung Changsing. Bab 1478, Komunikasi dengan Tombak Dewa Pembantai. Yang Chen tahu bahwa masalah ini terkait dengan Gunung Changsing, jadi dia bertanya, apa sebenarnya tempat yang disebut Gunung Changsing ini? Yuban, sambil memegang peta, mendesah, Tuan muda, kita semua tahu bahwa di atas alam bela diri surga, ada orang-orang kuat setingkat kaisar. Mereka yang lebih kuat dari Kaisar Agung hampir tidak ada di dunia ini. Terlepas dari apakah di era Kaisar Agung atau sekarang, paling banyak ada dewa setengah dewa. Dewa sejati yang melampaui dewa setengah dewa belum pernah terlihat.
Yang Chen mengangguk, tidak menyangkalnya. Tahap demigod tampaknya menjadi batasnya. Bahkan jika Golden Crow telah tumbuh menjadi dewa sejati, itu akan terjadi dengan bantuan pil genesis kecantikan ilahi. Tanpa bantuan pil, mustahil bagi Golden Crow Spirit Rock untuk menjadi dewa sejati. Fungsi pil genesis kecantikan ilahi itu mengerikan. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memasuki puncak alam bela diri surga setelah membalikkan nasibnya? Sekarang dia telah mencapai tahap Spirit Plate setengah langkah, menunjukkan kengerian ramuan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu memiliki efek membalikkan nasib. Yuban berkata, ada rumor, benar atau salah, bahwa Gunung Changsing memiliki orang-orang kuat yang lebih kuat dari tingkat kaisar. Ada tanah suci yang dimiliki oleh orang-orang kuat sejati. Sayangnya, Gunung Changsing adalah tempat yang sangat misterius, dan bahkan orang-orang kuat tingkat kaisar merasa sangat sulit untuk masuk, sehingga mereka bahkan tidak dapat menemukan lokasinya. Sangat misterius. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Mengingat Zhang Suelian berada di Gunung Changsing, yang bahkan sulit dijelajahi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, gunung itu terlibat dalam begitu banyak hal dan sangat mengejutkan Yang Chen saat itu. Tampaknya rumor tentang Zhang Suelian yang mencapai tingkat dewa di masa lalu mungkin benar. Jadi apa hubungan antara pintu verifikasi Dao dan Gunung Changsing? Di mana tepatnya Gunung Changsing berada? Yuban berkata dengan putus asa, ya, ini sangat misterius. Kaisar Agung menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuat peta ini, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki takdir atau kemampuan untuk memasukinya. Ini adalah mimpinya, Tuan Muda. Jika Anda mendapat kesempatan, Anda harus mencoba masuk dan melihatnya, setidaknya untuk memenuhi impian Kaisar Agung. Yang Chen, melihat peta, berkata, jika aku bisa, aku pasti akan mewujudkan impian Kaisar Agung. Yuban menarik napas dalam-dalam, baguslah. Kaisar Agung memiliki keinginan yang tak terbatas untuk menapaki jalan dewa sejati, tetapi sayangnya, keberuntungannya tidak cukup. Pada titik ini, Yuban menghela nafas dalam-dalam untuk Kaisar Tiandu. Yang Chen juga secara bertahap menaruh masalah Gunung Changsing ke dalam hatinya. Sekarang dia memeriksa peta Gunung Changsing dengan saksama. Peta Gunung Changsing dibagi menjadi dua area. Area pertama adalah area luar Gunung Changsing, yang merujuk pada area yang mengarah ke Gunung Changsing. Area ini menempati bagian yang lebih besar dari peta. Seluruh area luar Gunung Changsing dapat digambarkan sebagai gunung pisau dan laut api yang berbahaya, di mana seseorang dapat kehilangan nyawanya jika mereka tidak berhati-hati. Tersesat juga merupakan kejadian umum. Adapun bagian dalam Gunung Changsing, itu bahkan lebih misterius. Seperti yang dikatakan Yuban, Kaisar Tiandu juga belum benar-benar memasukinya. Dia hanya membuat sketsa beberapa goresan, dan peta seluruh bagian dalam Gunung Changsing benar-benar misterius. Menurut ini, ketika Kaisar Agung awalnya menggambar sekitar 90% Gunung Changsing, hanya 10% yang belum digambar. Apa yang terjadi? Yang Chen dengan hati-hati memeriksa peta dan merasa bingung. Sisa 10% itu bukan karena Kaisar Agung tidak mau menggambarnya. Sebaliknya, setengah dari kerja keras hidupnya dicurahkan ke dalam peta. Ketika tiba saatnya untuk menggambar 10% terakhir, ras iblis datang dalam jumlah besar. Kaisar Agung berjuang sampai akhir, terluka parah, dan berencana untuk menyelesaikan 10% terakhir selama meditasinya, tetapi tiba-tiba lokasi Gunung Changsing menghilang karena suatu alasan. Yuban mendesah berat. Hilang. Yang Chen agak terkejut. Apa yang terjadi? Jika lokasi Gunung Changsing bisa menghilang, bagaimana Zhang Suelian menemukannya di generasi selanjutnya? Yang Chen memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi tidak mengungkapkannya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Setelah itu, dia banyak berbicara dengan Yuban, dan kini tak ada lagi rahasia baginya di negeri suci Tiandu. Yang Chen juga membawa seluruh anggota keluarganya keluar dan menempatkan mereka di Kabupaten Gunung Utara. Kemudian, dia membawa peta dan bergegas menuju Wastelen Zone. Perjalanan itu singkat, dan bagi Yang Chen, memakan waktu sekitar 1 jam. Ia pikir tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu 1 jam ini, tetapi siapa sangka sosok yang lama terdiam itu tiba-tiba menemukannya di tengah jalan. Karakter itu tak lain adalah tombak dewa pembantai yang pernah disiksanya dan tak pernah berbicara lagi sejak saat itu. Setelah tombak dewa pembantai gagal membunuh Yang Chen terakhir kali, tombak itu menjadi jauh lebih kempes. Tombak itu tidak berani berbicara tanpa izin dan berkata langsung, "Nak, apakah kamu ingin tahu apa itu Gunung Changsing?" Kau tahu, Yang Chen menyipitkan matanya. Omong kosong, aku datang dari Gunung Changsing. Kalau tidak, apakah menurutmu tempat seperti ini bisa memiliki tombak dewa sepertiku? Biar ku beritahu, ketika aku pertama kali keluar dari Gunung Changsing, aku menyebabkan banyak pembangkit tenaga Kaisar Agung bertarung untukku dan berdarah-darah untukku. Mereka mengira aku hanyalah harta karun yang melampaui harta karun Suantian premium biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta karun Suantian. Tombak dewa pembantai mendengus. Lalu, tanya Yang Chen. Tombak dewa pembantai menggertakkan giginya dan berkata, lalu, aku melarikan diri, dan orang-orang itu mengejarku. Apa yang bisa kulakukan, sebagai senjata?
Melihat bahwa aku akan ditangkap, aku tidak punya pilihan selain membongkar diriku sendiri, dan pada akhirnya, kau memanfaatkanku. Yang Chen berkata dengan dingin, ketika aku bertanya apa yang terjadi kemudian, aku ingin tahu tentang Gunung Changsing dan asal-usulmu, bukan apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan Gunung Changsing. Dia dapat menebak apa yang terjadi ketika pihak lain melarikan diri meskipun dia tidak mengetahuinya. Tampak dirugikan, tombak Dewa Pembantai mendengus 2 kali lalu berkata dengan tidak senang, Gunung Changsing, bahkan jika aku memberitahumu tentang hal itu sekarang, dengan kekuatanmu saat ini, tidak akan ada gunanya bagimu untuk menyelidikinya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada banyak hal di sana. Ketika kekuatanmu sudah cukup, aku akan memberitahumu. Kalau begitu, kenapa kau hanya bicara omong kosong? Yang Chen berkata dengan dingin. Setelah semua pembicaraan ini, tombak Dewa Pembantai tidak memberikan informasi berguna apapun. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa asal-usulku tidak biasa, dan kamu harus memperlakukanku lebih baik di masa depan. Tombak Dewa Pembantai berbicara dengan lebih percaya diri. Yang Chen tidak terpengaruh, aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah. Jika kau benar-benar berpikir bahwa beberapa patah kata dapat membuatku memperlakukanmu lebih baik, maka kau terlalu naif. Ingat, aku tidak peduli dengan asal-usulmu, sekarang, kau harus mendengarkanku. Setelah berkata demikian, Yang Chen tak lagi memerhatikan tombak Dewa Pembantai, dan melangkah maju dengan sepenuh hati. Bab 1479, Wilayah Laut Baru. Kata-kata yang baru saja diucapkan tombak Dewa Pembantai, seperti yang dia katakan, sebagian besar ditujukan untuk menyerang dirinya sendiri, mencoba membuat dirinya lebih menghargainya. Namun Yang Chen bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dibodohi oleh tombak Dewa Pembantai? Faktanya, bahkan jika tombak Dewa Pembantai tidak berbicara, Yang Chen telah menduga asal-usulnya. Memang, tidak mungkin harta karun seperti itu akan lahir di wilayah manusia. Jadi, sejak lama, dia sudah menduga apakah tombak Dewa Pembantai itu ada hubungannya dengan Gunung Changsing. Namun, yang membuat Yang Chen bingung adalah mengapa tombak Dewa Pembantai itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Memang, bahasanya tidak diragukan lagi adalah bahasa manusia, bukan bahasa binatang purba atau bahasa kelompok lainnya. Ini adalah sesuatu yang layak direnungkan. Sebab jika tombak Dewa Pembantai dapat berbicara bahasa manusia, hanya ada 2 penjelasan. Salah satunya adalah bahwa pencipta tombak Dewa Pembantai adalah seorang manusia. Yang kedua, tempat paling awal di mana tombak Dewa Pembantai tinggal dihuni sepenuhnya oleh manusia. Keduanya merupakan berita yang mengejutkan. Apakah ada manusia di dunia ini yang dapat menciptakan tombak Dewa Pembantai? Apakah ada manusia yang tinggal di belahan dunia lain selain tempat ini? Yang Chen berpikir keras, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti berspekulasi, karena tanpa sadar dia telah tiba di zona gurun. Sulit untuk tidak melihat tubuh besar Iron Eagle Lord di Wasteland Zone. Pada saat ini, binatang-binatang iblis berkumpul di sekitar penguasa elang besi, semuanya dengan wajah menjilat, berusaha menyenangkan penguasa elang besi. Namun, penguasa elang besi mengabaikan senyum menjilat mereka dan baru ketika melihat Yang Chen datang, dia melambaikan sayapnya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, jangan tinggal di sini lagi. Nanti, saat aku terbang dan tidak sengaja melukaimu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Melihat Raja Elang Besi tiba-tiba berubah menjadi ganas, binatang-binatang iblis itu tentu saja tidak berani bersembunyi lebih lama lagi dan bergegas pergi. Tuan Elang Besi berkata, "Yang Chen, temanku, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya dengan benar?" "Baiklah, sudah hampir selesai," jawab Yang Chen. Baru kemudian Raja Elang Besi berkata, "Baiklah, waktu kita berdua hampir habis. Ayo kita berangkat." Yang Chen tidak tahu apa yang membuat penguasa elang besi begitu cemas, jadi dia tetap duduk telentang dan pergi bersamanya. Bukankah ini manusia Yang Chen? Dia juga punya hubungan dengan Raja Elang Besi. Kapan Raja Elang Besi bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang sehingga mereka bisa menungganginya? Bukankah dikatakan bahwa punggung Raja Elang Besi adalah tempat yang tabu baginya? Banyak binatang iblis yang kebingungan, namun mereka segera bubar karena baik penguasa elang besi maupun Yang Chen adalah eksistensi yang tidak mampu mereka provokasi. Dengan cara ini, di bawah bimbingan penguasa elang besi, mereka terbang sampai ke langit di atas zona air dingin. Seluruh zona air dingin merupakan lautan tak berujung, namun penguasa elang besi tidak berhenti sejenak pun dan terus maju. Sepanjang perjalanan, banyak binatang iblis di laut melihat Raja Elang Besi terbang di atas kepala mereka dan mereka semua menjulurkan kepala keluar dari air dan berteriak hormat kepadanya. Yang Chen bisa melihat prestise penguasa elang besi di seluruh wilayah binatang iblis, dan dia juga penasaran tentang kesempatan seperti apa yang akan diberikan penguasa elang besi kepadanya. Jadi, butuh waktu sekitar setengah jam untuk terbang ke sana. Sekitar setengah jam kemudian, mereka telah terbang di atas area yang tak terhitung jumlahnya di zona air dingin, dan Yang Chen tidak dapat mengingat jumlahnya. Mereka hanya berhenti di depan dinding penghalang terlarang. Dinding penghalang terlarang ini tampak transparan, tetapi dapat terlihat jelas saat dijelajahi dengan jiwa-jiwa suci.
Sebaris teks ditulis dengan jelas di dinding penghalang terlarang ini. Penghalang zona air dingin. Yang Chen mengenali ini sebagai naskah setan. Apa ini? Yang Chen tampak bingung, penghalang zona air dingin. Ini adalah batas zona air dingin. Begitu kau melewati batas ini, kau akan berada di sisi lain lautan tak berujung zona air dingin. Jika kau tahu sesuatu tentang wilayah binatang iblis, kau harus tahu bahwa sisi lain zona air dingin hampir tak tereksplorasi oleh siapapun. Ada terlalu banyak hal misterius dan tak dikenal di sana. Tuan Elang Besi menjelaskan dengan ramah. Yang Chen mengangguk. Apa yang telah dipelajarinya adalah bahwa begitu seekor binatang iblis yang kuat menginjakkan kaki di sisi lain zona air dingin, ia tidak pernah menyebutkan apa yang telah terjadi dan melarang generasi mendatang untuk melewati penghalang tersebut. Kesempatan yang kuceritakan kepadamu ada di lautan tak berujung di seberang penghalang ini. Jika kamu takut, kamu masih bisa mundur sekarang. Penguasa Elang Besi tertawa terbahak-bahak. Setelah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin Yang Chen bisa kembali? Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Senior, jangan bercanda, aku tidak begitu takut dengan hal-hal yang tidak diketahui dalam rumor. Hahaha, Yang Chen, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Penguasa Elang Besi melewati penghalang itu dalam satu gerakan. Dengan kekuatannya, penghalang ini tentu saja bukan masalah baginya. Setelah melewati penghalang, Yang Chen tiba di lautan baru. Disebut sebagai lautan baru, sebenarnya sama dengan zona air dingin, hanya dipisahkan oleh penghalang. Dengan Iron Eagle Lord yang memimpin jalan, mereka berdua terbang selama lebih dari 2 jam, airnya masih tak berujung, tidak ada tepian yang terlihat dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Setelah terbang selama 2 jam lagi, keadaannya masih sama. Baru pada jam kelima Yang Chen melihat makhluk aneh tiba-tiba melompat keluar dari air. Wajah makhluk-makhluk ini seperti kuda, lengan mereka seperti garpu, dan penampilan keseluruhan mereka sangat aneh saat mereka melompat masuk dan keluar dari air. Apa ini? Yang Chen tentu saja bertanya-tanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ras selain manusia, binatang iblis, dan klan iblis larangan. Ras ini memiliki aura yang jelas berbeda dari manusia dan binatang iblis. Yang Chen tentu saja terkejut dan bertanya pada penguasa Elang Besi. Penguasa Elang Besi tertawa terbahak-bahak, mereka adalah yaksa laut biasa dari klan yaksa, yang bertugas berpatroli di daerah sekitar. Tapi jangan khawatir, aku sudah pernah berurusan dengan klan yaksa sebelumnya, dan mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Yang Chen merasa bahwa pandangannya telah melebar sekali lagi. Dia belum pernah mendengar tentang klan yaksa sebelumnya. Apakah para yaksa ini memiliki yaksa laut dan yaksa darat? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengikuti apa yang awalnya dikatakan oleh penguasa Elang Besi tentang yaksa laut. Tentu saja, yaksa laut dan yaksa darat bertanggung jawab atas hal yang berbeda. Yaksa darat biasanya menjaga sumber daya pulau, sedangkan yaksa laut menjaga sumber daya laut. Pulau, apakah ada pulau di dekat sini? Yang Chen melihat sekeliling. Penguasa Elang Besi tertawa, kalian belum melihatnya, hahaha, tunggu saja sedikit lebih lama. Hanya dalam waktu singkat, Yang Chen melihat serangkaian pulau muncul satu demi satu. Pulau-pulau ini tidak terlalu besar. Dengan sapuan jiwa ilahinya, ia dapat melihat beberapa yaksa yang berbeda dari yaksa laut. Yaksa ini berjalan dengan kaki mereka, tetapi secara keseluruhan, mereka tidak jauh berbeda dari yaksa laut. Bab 1480, Menara Misterius. Bukankah ini pulau kecil? Setelah penguasa Elang Besi menjelaskannya, dia tiba-tiba mengubah arahnya, tidak lagi berjalan lurus, tetapi malah berbelok ke kanan. Dengan giliran ini, Iron Eagle Lord membawa Yang Chen pergi dari area pulau, dan Yang Chen menjadi semakin penasaran kemana Iron Eagle Lord akan membawanya. Baru setelah sekitar 1 jam mereka meninggalkan kawasan pulau, Iron Eagle Lord tiba-tiba membuat beberapa belokan, dan Yang Chen tidak tahu kemana dia dibawa. Di sini ada kabut tebal, begitu pekatnya sehingga menutupi separuh langit, membuat penglihatan dan jiwa mereka sulit menembusnya. Selain itu, ada kilatan petir dan guntur di langit, membuat lingkungan menjadi sangat keras. Tetapi Iron Eagle Lord seolah mengabaikannya, seolah tidak melihatnya, memaksakan diri melewati lingkungan yang keras ini. Saat dia lewat, penguasa Elang Besi sangat memperhatikan Yang Chen, mengelilinginya dengan ki iblis, takut kalau Yang Chen akan terluka. Jadi, mereka melewati kabut tebal dan lingkungan yang keras, dan ketika mereka muncul kembali, mereka menemukan diri mereka di wilayah laut baru dengan pulau kecil yang sangat tersembunyi di atasnya. Dari atas, pulau itu hanya seukuran telapak tangan. Tampaknya di tempat inilah Iron Eagle Lord turun dengan paksa dari langit dan mendarat tepat di atas pulau. Saat tiba di pulau itu, Iron Eagle Lord tiba-tiba mengecilkan tubuhnya karena ukuran pulau itu tidak mampu menampung tubuh Iron Eagle Lord. Dengan cara ini, penguasa Elang Besi dan Yang Chen muncul di pulau ini bersama-sama. Di pulau itu terdapat hutan lebat, dan yang paling menarik perhatian adalah menara tinggi yang indah di seluruh pulau. Saat mereka tiba, Yang Chen melihat beberapa kelompok suku asing di pulau itu, termasuk suku Yaksa yang dikenal Yang Chen. Tuan Elang Besi, waktu kedatanganmu sangat tepat, tiba sehari sebelum pembukaan. Apakah ini pemuda yang akan kau bawa ke menara?
Seorang yaksa tanah besar dari klan yaksa berkata dengan dingin, ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Penguasa elang besi mendengus dingin, apa, kau punya masalah dengan itu? Yaksa tanah mendengus 2 kali, tidak peduli siapa yang kau bawa, selama mereka berada di bawah tahap piring roh, klan yaksa kita tidak terkalahkan. Hehe, jangan terlalu percaya diri, klan yaksa. Anggota suku lainnya langsung menjadi gelisah. Yaksa tanah yang besar itu tidak mau repot-repot membantah, karena dia tampak penuh percaya diri. Suku-suku yang lain pun penasaran memandang Yang Chen, dan Yang Chen pun tidak tinggal diam, menyebarkan jiwa sucinya untuk mengamati berbagai suku di sekitarnya. Semua suku ini bukanlah binatang iblis, tetapi tanpa kecuali, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Belum lagi suku-suku lainnya, tetapi bagi klan yaksa yang dikenal Yang Chen, yaksa tanah yang baru saja berdebat dengan Tuan Elang Besi telah mencapai tahap demigod. Ada juga si yaksa di panggung yang sama. Ada 2 dewa sejati yang memimpin tim, diikuti beberapa yaksa bela diri langit. Suku-suku lainnya juga sama. Yang Chen tidak mengamati mereka secara rinci, tetapi di antara mereka, tidak sulit untuk menemukan beberapa klan yang cocok dengan aura para dewa. Ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, siapa yang mengira bahwa di ujung lain zona air dingin, akan ada keberadaan yang begitu mengerikan. Tepat pada pertemuan ini, jumlah pembangkit tenaga demigod yang dia temui tidak kurang dari jumlah total pembangkit tenaga demigod di antara binatang iblis. Mungkin penguasa elang besi melihat keraguan Yang Chen dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan kaget. Kamu tidak bisa membayangkan seberapa besar wilayah laut itu. Bahkan aku tidak bisa membayangkan seberapa besarnya dibandingkan dengan zona air dingin, jadi memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik bukanlah hal yang aneh. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga menerima kenyataan ini. Tak lama kemudian, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, senior, kesempatan apa yang kamu bawa aku ke sini? Masih banyak waktu, dengarkan aku menjelaskannya perlahan. Penguasa elang besi dan Yang Chen menemukan sudut terpencil dan duduk. Meskipun suku-suku lain melihat ke arah Yang Chen dan Tuan Elang Besi, ekspresi mereka terhadap Tuan Elang Besi selalu mengandung sedikit rasa kagum. Tuan Elang Besi berkata perlahan, cerita ini dimulai ketika aku baru saja mencapai tahap pembentukan roh setengah langkah. Yang Chen mendengarkan dengan saksama. Kau harus tahu bahwa sebagai elang besi, aku hanyalah binatang iblis biasa di antara ras monster. Bahkan bukan hal yang mudah untuk melangkah ke peringkat kekuatan pertempuran iblis, dan untuk mencapai level Kaisar Agung adalah hal yang sangat sulit. Melangkah ke tahap pembentukan roh setengah langkah sudah menjadi batasku. Elang besi tertawa, mengenai dipanggil Tuan Elang Besi, bahkan aku tidak berani memimpikannya saat itu. Dan semuanya dimulai dengan menara ini. Saat penguasa elang besi membicarakan menara itu, Yang Chen juga melihatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengerjaan menara ini sangat bagus sehingga Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Ia merasa bahwa dengan pengerjaan manusia saat ini, mustahil untuk membuat menara seperti itu. Iron Eagle Lord berkata, dulu ketika aku masih dalam tahap half-step spirit formation, aku punya cita-cita yang tinggi dan ingin menjelajahi dunia. Orang-orang berkata bahwa ujung lain dari Cold Water Zone penuh dengan suku-suku yang sangat jahat. Aku tidak mempercayainya dan ingin mencoba peruntunganku, jadi aku menerobos penghalang dan menemukan kebenarannya. Secara alami aku menyadari banyaknya kekuatan di suku ini, dan itu menyebabkan perselisihan dengan kekuatan suku di wilayah laut ini. Pada awalnya, orang-orang yang paling banyak mengejar dan mencoba membunuhku adalah klan yaksa. Sayangnya, aku tidak bisa melawan mereka sendirian, jadi aku harus melarikan diri. Secara kebetulan, aku datang ke sini. Yang Chen mendengarkan dengan tenang. Iron Eagle Lord menceritakan kisahnya secara rinci. Saat itu, dia kalah jumlah dan melarikan diri ke sini secara tidak sengaja, lolos dari kejaran suku asing. Ketika Iron Eagle Lord tiba di pulau ini, dia secara tidak sengaja memasuki menara tersebut. Yang mengejutkannya, menara tersebut menyimpan banyak rahasia. Setelah melewati beberapa lantai, Iron Eagle Lord memperoleh banyak manfaat selama perjalanan. Dulu, aku menerima apa yang aku butuhkan dari menara, dan aku langsung memasuki tahap Spirit Plate. Selain itu bukanlah akhir. Setelah mencapai tahap Spirit Plate, aku membunuh semua pengejar, lalu melarikan diri kembali ke zona air dingin. Kekuatanku tampaknya melampaui batas awal, dan aku terus meningkat. Setelah itu, aku mencapai tahap Jinzun, periode integrasi, dan akhirnya tahap demigod. Sekarang aku telah mencapai batas tahap demigod. Aku dapat mengatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa alasan aku dapat mencapai titik ini terkait erat dengan menara ini. Jika bukan karena menara ini, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai level ini. Iron Eagle Lord mendesah. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menara ini sebenarnya menyimpan begitu banyak rahasia. Benar sekali, ini juga kesempatan yang kujanjikan akan kuberikan padamu. Namun, aku salah memperhitungkan banyak hal. Dulu saat aku datang ke sini, pulau ini memang belum ditemukan, dan klan seperti suku Yaksa dan suku Sa Utara tidak tahu apa-apa tentangnya.
Namun dalam rentang waktu ribuan tahun, bagaimana mungkin suku-suku ini tidak mengetahui tempat ini?